Nah, kamu bayangkan begini, kamu duduk, tenang, tidak sakit, tidak pusing. Tapi di dalam tubuhmu, darah mulai melambat, lemak mulai menumpuk, dan pembuluh darah mulai rusak. Tanpa suara, tanpa nyeri, tanpa alarm. Masalahnya, kamu baru sadar saat semua sudah terlambat. Di video ini, saya ingin bantu kamu memahami kebiasaan harian yang kelihatannya aman. Padahal, menurut WHO, JAMA Kardiologi, kebiasaan ini diam-diam meningkatkan risiko penggumpalan darah, diabetes, dan penyakit jantung. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita bisa mencegah sebelum terlambat. Di video ini saya akan bahas apa yang sebenarnya terjadi di tubuh saat duduk terlalu lama. Kapan resikonya mulai meningkat menurut data medis, dan langkah paling efektif yang bisa kamu mulai hari ini juga. Saya pernah menangani seorang pasien, riwayat pekerjaannya duduk hampir 9 jam setiap hari. Awalnya cuma pegal, lalu sering kesemutan. Naik tangga jadi cepat capek. Dia pikir ini cuma kurang olahraga atau mungkin kurang tidur. Sampai suatu pagi, kaki kirinya bengkak, hangat, dan terasa nyeri. Hal seperti ini bisa aja ada petunjuk mengarah terjadi gumpalan darah. Kasus seperti ini tidak langka, dan sayangnya sering datang terlambat setelah adanya gejala. Masalahnya, dia merasa tidak pernah sakit sebelumnya, dan ternyata penyebabnya jauh lebih dalam dari sekedar kurang gerak. Sekarang kita bahas pelan-pelan. Duduk itu tidak sama dengan istirahat. Ini adalah kesalahan persepsi besar. Banyak orang berkata, duduk kan istirahat, dok. Padahal secara medis, duduk lama bukan istirahat metabolik. Tubuh memang diam, tapi sistem metabolisme justru melambat dan stres. Bayangkan, darah seperti sungai. Kalau mengalir, aman. Tapi saat kamu duduk terlalu lama, alirannya melambat, menggenang, lalu menggumpal. Otot betis seharusnya menjadi pompa yang mendorong darah kembali ke jantung. Tapi saat duduk lama, pompa ini mati sementara. Gejalanya sering samar, di antaranya kaki sering terasa berat, bengkak di satu sisi, kaki terasa hangat. Risiko gejalanya lebih tinggi dapat terjadi pada kebiasaan yang merokok, obesitas, dehidrasi, atau riwayat gangguan pembekuan darah. Dan jika gumpalan ini lepas ke paru-paru, nah ini risikonya bisa fatal. Ini bagian yang jarang dijelaskan. Di tubuh kita ada enzim bernama lipoprotein lipase atau LPL. Bayangkan, LPL itu seperti petugas kebersihan darah. Tugasnya membersihkan lemak di aliran darah. Masalahnya, enzim ini aktif saat otot bergerak. Saat kamu duduk terlalu lama, aktivitas LPL tentu turun drastis kan. Lemak darahnya naik, kolesterol jahat juga meningkat. Bahkan orang yang rutin olahraga 1 jam sehari pun tetap beresiko. Jika 7-8 jam sisanya hanya duduk, nah inilah sebab duduk lama berkaitan dengan resistensi insulin, prediabetes, atau obesitas. Insulin itu seperti kunci, sel tubuhmu adalah pintu. Karena jarang bergerak, kunci dipakai terlalu jarang kan? Lama-lama tidak efektif. Akibatnya, gula darahnya naik, tubuh mudah lelah, berat badan naik pelan-pelan, dan semua ini terjadi tanpa gejala awal yang jelas. Nah, menurut JAMA Kardiologi, duduk lama menurunkan tekanan aliran darah yang seharusnya menjaga pembuluh darah tetap sehat. Ini menyebabkan disfungsi endotel di pembuluh darah. Bayangkan, endotel seperti lapisan teflon di wajan. Kalau rusak, pembuluh darahnya jadi kaku. Mudah terjadi radang dan tekanan darahnya gampang naik. Inilah jalur awal penyakit jantung. Pelan, diam, dan terjadi bertahun-tahun. Pertanyaan paling sering, jadi aman duduk berapa lama, dok? Jawabannya, jujur secara medis, tidak ada durasi duduk yang benar-benar aman. Tapi risikonya mulai meningkat signifikan di atas 6 jam per hari, terutama jika tanpa ada jeda pergerakan. Yang lebih aman, jeda untuk bergerak setiap 30-60 menit. Aktivitas fisik tetap konsisten. Setiap jam duduk tanpa jeda itu meningkatkan risiko secara bertahap. Jika sudah terjadi, dapat terjadi deep vein thrombosis namanya, atau DVT ya. Nah, ini perlu antikoagulan pada darahnya. Kalau pada prediabetes, itu harus dimodifikasi gaya hidupnya plus obat. Obat itu tidak diminum sembarangan.
Semua berdasarkan pemeriksaan medis terlebih dahulu. Tapi tunggu dulu ya. Di bagian tips nanti, saya akan jelaskan satu kebiasaan kecil saat duduk yang hampir semua orang lakukan dan justru membuat darah semakin kental. Nah, kabar baiknya, tubuh sangat responsif terhadap perubahan kecil. Ayo kita mulai perubahan-perubahan kecil untuk tingkat kesehatan kita. Nah, yang boleh dilakukan, bangun atau aktivitas bergerak 30-60 menit. Setiap 30-45 menit, bergerak 1-2 menit saja sudah cukup. Aktifkan betis saat duduk. Angkat tumit, putar pergelangan kaki. Nah, ini menyalakan kembali pompa darah secara alaminya. Targetkan 7.000 sampai 8.000 langkah per hari. Tidak harus olahraga berat. Gunakan alarm atau smartwatch untuk penghitungannya. Jangan menunggu pegal dulu ya. Nah, yang sebaiknya dihindari, duduk lebih dari 2 jam tanpa jeda, menyilangkan kaki terlalu lama. Dan kebiasaan kecil yang tadi saya janjikan, kurang minum karena malas ke toilet. Nah, kurang cairan itu mengakibatkan darah lebih kental. Akhirnya, resiko gumpalan darah terjadi kenaikan. Ini kesalahan yang paling sering. Nah, sekarang sudah tahu ya. Sekarang, saya ingin tahu. Tulis di komentar, pernah kalau kamu duduk lama hampir setiap hari, belum kalau kamu sudah aktif bergerak. Komentar kamu bisa membantu orang lain sadar bahwa mereka tidak sendirian. Klik subscribe dan bagikan video ini ke orang yang kamu pedulikan. Kadang satu video bisa mencegah satu penyakit besar. Tubuh kita jarang berteriak, dia berbisik, pelan, dan duduk terlalu lama adalah salah satu bisikan yang paling sering diabaikan. Nah, di video berikutnya kita akan bahas posisi duduk yang terlihat benar tapi diam-diam merusak saraf dan tulang belakang. Sampai ketemu, jaga tubuh kamu agar tetap sehat.